Kalau dalam suasana habis gerimis tadi di Tegal Kota dan mungkin daerah sekitarnya telah geger terkait akan dibukanya tempat Helen's Mart, di mana informasinya Helen's Mart itu tempat penjualan miras. Padahal miras sendiri minuman keras atau sekarang lagi ramai adalah minol, minuman beralkohol yang dibahas di Raperda, Rancangan Peraturan Daerah. Tapi sebelum dibuka, masyarakat sudah ramai-ramai menolak. Nah, ini yang jadi persoalan. Apakah menolaknya ini punya kepentingan tersembunyi atau benar-benar murni? Padahal sebelumnya sudah banyak tempat karaoke yang menjual bebas minuman beralkohol, minol atau miras, minuman keras. Sekeras apakah minuman itu? Apakah sekeras batu yang lama-lama mencair atau sekeras peraturan yang sedang dicanangkan? Sebab pada kemarin demo itu bahwa ramai-ramai memang ya yang namanya demo itu pasti ada yang menghujat ya. Bahkan mengata-ngatain dengan menyamakan seorang orang itu dengan binatang. Sehingga komentarnya beragam. Kok katanya Ustadz, ucapannya, kata-katanya kok tidak santun, bahkan kasar. Lalu bagaimana? Ya kalau bicara moralitas kan orang per orang. Tapi kalau bicara kebijakan, ya memang siap dikritik, dikritisi dan harus memberikan solusi. Ada pendapat yang sebagian benar dan sebagian salah menurut saya. Hebohnya Helen's di Tegal Kota, padahal di kota-kota besar mungkin Helen's Halloween welcome masyarakatnya. Tapi Tegal itu kan menjadi sumber tempat hiburan yang sangat ramai dan nggak tahu apakah menguntungkan dari segi pendapatan asli daerah. Sebab dari ini kan pajaknya, dari para pengunjungnya, dari para konsumennya yang menikmati, ada sebagian katanya air surga atau apa saya nggak tahu ya. Karena terus terang jane kalau manis enak ya nyicipi, tapi karena mungkin tidak enak jadi kebetulan saya nggak doyan. Nah, kaitannya dengan orang yang dihujat, konon banyak lawyer, tim advokat yang siap akan melaporkan yang bersangkutan. Orang yang menghujat tadi, koordinator lapangan yang menghujat, yang mendemo. Tapi katanya salah satu sahabat saya yang mengikuti liputan di dalam gedung dewan pas ada paripurna, dan mungkin pemerintah belum siap menerima, tapi akhirnya menerima. Tapi sempat otot-ototan lewat cuplikan video itu. Kayaknya keras ya, nadanya keras. Terus oleh perwakilan demo, kalau keras aku pun bisa keras, bahkan lebih keras. Nggak tahu kerasnya keras apa? Apakah bicaranya keras? Sebab di dalam komentar itu ada yang runang, sing seru menang. Padahal belum tentu sing seru kalah juga banyak. Tergantung kepentingan. Ada salah satu contoh lagi bahwa OSS yang sekarang perizinannya dengan lewat online dari pusat, ya. Kalau sudah di-approve, diklik ya sudah, mau apa lagi? Investasinya sudah, kontrak hotel sudah, meskipun kontraknya di tempat yang tidak seramai ya, karena Hotel Margadana itu kan sepi. Nah ini dirubah, disulap menjadi Helen's Mart. Saya sendiri Helen's Mart itu kayak apa jenisnya saya belum pernah melihat. Nah begitu saya datang pagi-pagi, saya mencoba ingin tahu, ternyata memang masih berantakan. Padahal targetnya kemarin dalam waktu dekat akan terjadi peresmian atau istilahnya soft open atau grand opening saya belum tahu. Nah itu berita lokal. Sekarang berita yang menasional yang ditayangkan setiap hari di televisi nasional. Ada seorang pemuda, ya bukan muda lagi sih, sepasang, kemudian kekasihnya disekap, dikunci di kos-kosan, kuncinya dibawa. Bahkan selama penyekapan terjadilah penyiksaan, mulutnya bahkan gunting, astagfirullahaladzim, gila itu memang orang gila. Dan alhamdulillah KDM memberikan
sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan si penyekap itu maka akan diberi hadiah 250 juta. Nah kebetulan yang menemukan aparat, yang nggak tahu apakah informasinya nggak dikasih, kalau memang tugasnya aparat adalah menangkap. Sprint Cup, ya ada perintah surat penangkapan, dan tentunya sudah mendapat mengantongi izin Springas surat perintah penugasan. Nah lalu diberi Sprint Han surat perintah penahanan. Inilah gonjang-ganjing yang pemberitaan makin seliwer, ramai di media massa maupun media online. Sekarang banyak pemberitaan-pemberitaan yang sudah bebas keluar masuk tanpa filter, beda dengan TVRI dulu ya. Sekarang banyak televisi. Nampak suara hujan, malam-malam hujan, jadi merasa dingin, udaranya enak. Hati-hati yang masih di luar untuk berjaga-jaga, dan yang tergolek sakit semoga sembuh sambil nonton tayangan berita-berita yang menarik ini. Tapi tahukah Anda, kembali ke Tegal, yang menolak Helen Smart yang dihujat itu dengan legowonya, dia bilang saya tidak akan membalas, biar mereka menghujat, biar mereka mencaci maki, katanya begitu. Tapi mereka membalasnya dengan apa? Dengan cara membagi santunan pada anak yatim. Wah, luar biasa kan? Jadi hebat banget ini. Itu saja sahabat, karena durasinya sudah lumayan panjang dan lampunya tidak nyala. Saya coba padam lagi. Nah, padam lagi dulu. Ya, jadi gonjang-gonjing pemberitaan yang membuat kita menjadi terkesima, marah, pro dan kontra adalah wajar. Jadi bapak yang dihujat itu yang punya usaha, tempatnya disebut 101, tapi ya mereka terang-terangan mengatainya dengan kata-kata binatang. Tapi yang hebatnya tidak dendam, mungkin ingat peristiwa itu tapi tidak benci, bahkan dilawan dengan kegiatan positif. Dia memberikan prinsip, biarlah nanti karma yang membalasnya. Oh hebat. Bahkan sebagian wartawan ikut meliput kegiatan santunan anak yatim tadi. Jumlahnya luar biasa banyak, dan itu kegiatan rutin. Meskipun jadi demo dihujat tapi tetap membalas dengan santunan dan kebaikan. Begitu saja Bolo, untuk yang tertangkap di Jawa Barat, hukum seberat-beratnya. Kejam, keji, dan tidak manusiawi. Bekasnya sendiri malah digunting mulut. Helen, halo, nggak tahu apakah wali kotanya tetap akan meneruskan atau mempertimbangkan ditinjau ulang atau bagaimana. Yang jelas investasi sudah tertanam di Kota Tegal, izin sudah diproses. Lalu tiba-tiba malah sangat menolak. Menolak ini ada apa katanya? Jangan-jangan ada udang di balik kebaya. Sekian, salam sehat, Sugi Selawase.